Saya Maisa Dewa. Nama saya Safira Kanzazikra. Nama saya Nailana Safitri. Nama saya Sania Nuraini. Nama saya Namira Keisha. Nama saya Aura Mairi. NPWP NPWP adalah singkatan dari nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri dari wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan pasal 1 atau 6 Undang-Undang KUP. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Siapa saja sih pihak-pihak yang diwajibkan untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP? Untuk pihak yang pertama itu ada wajib pajak badan, yang merupakan kelompok yang bergabung dan bekerja sama dalam bentuk modal yang diwajibkan untuk terlibat dalam ketentuan perpajakan, terlepas dari mereka melakukan sebuah usaha maupun tidak. Contohnya itu seperti perseroan terbatas atau PT dan perseroan komoditer atau CV. Untuk pihak yang kedua, ada wajib pajak orang pribadi yang melaporkan penghasilannya melalui SPT tahunan dengan menggunakan sistem self-assessment. Lalu ada pihak yang ketiga yang merupakan bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap ini yang dimaksud dengan suatu bentuk usaha yang biasanya digunakan oleh subjek pajak luar negeri, baik itu subjek pajak orang pribadi maupun badan guna untuk menjalankan sebuah usahanya. Lalu pihak yang keempat ada wajib pajak yang berlaku sebagai pemungut atau pemotong pajak. Pihak yang kelima ada pengusaha kena pajak. Yang dimaksud dengan pengusaha kena pajak ini merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengenai pajak pertambahan nilai dan perubahannya. Lalu pihak yang terakhir ada wanita kawin atas namanya sendiri agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban suaminya. Lalu materi selanjutnya tentang aparatur pajak atau fiskus. Apa sih yang dimaksud dengan aparatur pajak atau fiskus ini? Aparatur pajak atau yang disebut dengan fiskus merupakan pejabat pajak yang memiliki sebuah wewenang, kewajiban, dan larangannya dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan perpajakan. Pejabat yang dimaksud ini adalah sebagai berikut. Pejabat yang pertama ada Dirjen Pajak. Dirjen Pajak ini salah satu seloan satu di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang perpajakan. Lalu yang kedua ada Dirjen Bea dan Cukai yang merupakan nama dari instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabean dan cukai. Bea dan cukai ini merupakan pemungutan yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC sebagai penerimaan bukan pajak atau PNBP. Selanjutnya ada Gubernur yang merupakan kepala penyelenggaraan wilayah provinsi yang tugasnya menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Lalu selanjutnya ada Bupati atau Wali Kota
Ini merupakan sebutan untuk kepala daerah tingkat kabupaten. Dan yang terakhir ada pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Subjek pajak itu sendiri adalah orang pribadi atau badan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur subjek pajak itu dibagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Syarat subjek pajak dalam negeri yaitu: pertama, orang pribadi baik WNI maupun BNA yang memenuhi kriteria. 1. Bertempat tinggal di Indonesia. 2. Berada di Indonesia 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. 3. Berniat tinggal di Indonesia setelah dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia. Syarat subjek pajak dalam negeri yang kedua itu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Dikecualikan dari ketentuan tersebut yaitu unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD. Yang ketiga, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Syarat subjek pajak dalam negeri yang ketiga itu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Sedangkan syarat subjek pajak luar negeri itu: pertama, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, warga negara asing yang berada di Indonesia 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang ketiga, warga negara Indonesia yang berada di luar negeri 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Lalu, yang dimaksud dengan persyaratan objektif untuk memperoleh NPWP adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima dan memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan perubahannya. Jadi, kesimpulan dari materi yang kami jelaskan adalah NPWP pada dasarnya harus dimiliki oleh setiap orang pribadi atau badan yang termasuk ke dalam wajib pajak. Kewajiban ini sangat ditekankan seiring dengan gencarnya sosialisasi pajak melalui berbagai media. Tidak hanya itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak juga semakin menunjukkan keseriusannya mengenai perpajakan. Hal ini terbukti dengan adanya perbaikan-perbaikan sistem perpajakan beberapa tahun ini. Salah satu perbaikan tersebut adalah adanya perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diamandemenkan untuk keempat kalinya dan disahkan pada tahun 2008. Perubahan ini membawa perubahan yang sangat besar karena adanya perbedaan tarif antara wajib pajak atau orang pribadi yang memiliki NPWP dan wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.